لله رب العالمين بأن الله جل وعلا أكرمنا وإياكم بهذا الشهر الكريم ونحن بالجنة العافية. اللهم لك الحمد والشكر يا كريم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك بأنك أكرمتنا هذا الشهر ونحن بالجنة العافية. فأسأل الله لي ولكم أن يتقبل منا الصيام والقيام والدعاء وسائر الأعمال الصالحة. أخوتي الأحباب، أعلم أنك العمل وهذا يعني من باب النصيحة نحن الأخوة، فكونك بالعمل يعني يكون لك مشغول في رمضان والأعمال وما تبع ذلك، ولكن هناك إخوتي الأحباب يعني نقول بصيغة تالية ألا وهي تقتنص فرص العبادة في هذا الشهر الفضيل، شهر المبارك، لأن الله جل وعلا أكرمنا إياه، فنسأل الله أن يكون منا ونكون صاحب الأعمال. فلا بد أن نقتنص الفرص أخوتي الأحباب بهذا الشهر الفضيل والشهر المبارك. نسأل الله لي ولكم القبول. هناك 3 ساعات في هذا الشهر أو في هذا يومنا لا بد أن نقتنصها، فهنيئا لكل صائم اقتنص هذه الفرص وعمل بها واحتسب الأجر عند الله. الساعة الأولى يا أخوتي الأحباب هي أنت تصلي الفجر وتجلس في مجلسك ساعة زمن وتنتظر حتى شروق الشمس، تدعي ربك، تذكر الله، تسبح الله، تقرأ قرآنك وتنتظر حتى شروق الشمس، ثم تصلي ركعتين وتذهب. وهكذا أنت تكون قد أخذت أجر عمرة كاملة وحجة تامة. هذه من لم يستطيع زيارة مكة أداء الحج، هذه رخصة ربانية لكل صائم وكل مؤمن، فهنيئا لمن يتنصح هذه الرخصة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum Syekh memulai, beliau bertanya tentang keadaan para jamaah di sini. Kemudian saya jelaskan bahwasanya mayoritas jamaah di sini adalah pekerja. Kemudian beliau tadi mengingatkan bahwasanya kita sekarang masih dan alhamdulillah berada di bulan Ramadan, bulan yang Allah lipat gandakan setiap amalan. Jadi jamaah yang salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik kesibukan amal ataupun kesibukan duniawi kita di luar bulan puasa ataupun di dalam bulan puasa, yang paling harus kita tekankan adalah jangan sampai kita melupakan hal-hal yang lebih penting, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan terbesar selain kita ditakdirkan menjadi hamba yang sehat walafiat memasuki bulan Ramadan adalah Allah titipkan cahaya iman di setiap hati kita. Kemudian Allah mudahkan kita semua untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Jadi salah satu hamba ataupun tanda suksesnya seorang hamba dalam bulan Ramadan adalah bagaimana dia bisa menggunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin. Karena bagaimana jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik kesibukan kita, rutinitas hari-hari kita harus sadar bahwasanya di bulan Ramadan Allah lipat gandakan setiap amalan. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang merugi dan kehilangan fadilah-fadilah ataupun keutamaan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh di sini akan membahas 3 amalan yang secara spesifik Allah Subhanahu wa taala tetapkan 3 amalan itu menjadi amalan-amalan yang pahalanya lebih dari amalan-amalan yang lain. Amalan pertama sudah Syekh jelaskan tadi. Yang pertama adalah setelah sholat subuh itu ada yang namanya sholat syuruk. Saya rasa bapak-bapak jamaah semua sudah mengetahui. Sholat syuruk ini kita lakukan saat matahari terbit, beberapa saat setelah matahari terbit, bukan berbarengan dengan matahari terbit. Bagaimana mekanisme amalnya? Adalah setelah kita sholat subuh, hendaknya setiap kita menyempatkan waktu untuk diam sejenak. Kalau sekarang itu sampai jam 6.30, jam 6.40, diam sejenak, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Saat jam masuk 6.40 ataupun matahari terbit, setelah 2 menit atau 3 menit kita berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat. Itulah yang namanya sholat syuruk. Di luar Ramadan
itu pahala seperti haji dan umrah. Dan ini bukanlah klaim kosong, tapi ini adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW dan diabadikan dalam Sahih Bukhari. أما الساعة الثانية والثالثة يقول الأحباب الذي أرجو عليكم الساعة الثانية هي ما قبل غروب الشمس بساعة، وأنت صائم كل دعاء الصائم مجاب في هذه الساعة، فهنيئا لمن خلص هذه الساعة يقول الأحباب قبل غروب بساعة، هنيئا لمن خلصها بذكر الله ودعاء لنفسه ولأهله ولعامة المسلمين، وخاصة كل المسجد الأقصى وأهلكم وأطفال فلسطين ونساء فلسطين وسكان فلسطين عامة، وخاصة أطفال غزة. يطلب الدعاء فقط لا غير. دعاءكم يعني نسأل الله أن يستجيب منهم على هذا الدعاء وصالح الأعمال. الساعة الثالثة يا أخواني الأحباب هي قيام الليل. هنيئا لمن خلص هذه الفرصة وصلى قيام ليله والناس نيام ودعا الله بما يحل له. فهنيئا لمن خلص ساعة ما قبل الفجر وصلى وقام ليله وقرأ قرآنه ودعا ربه لنفسه ولعامة المسلمين. نقول خصصنا عامة المسلمين هذا شيء، ودعاء خاص لأسير العدو الإسرائيلي والمسلم الأقصى، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فهذا هو أمانة في عامة المسلمين، فوجب علينا كمسلمين ومؤمنين ندعو، وقال القليل ندعو بأن الله جل في علاه يفرج هذا الأسر ويجمعنا به ونصلي به سويا بإذن الله. نسأل الله ذلك أن الله جل وعلا يغفر لنا بصلاة فيه، لأنه الصلاة فيه بألف صلاة. فهنيئا لمن خلص هذه الساعة من الأعمال وعمل بها وكسب الرجل عند الله. وأخيرا هنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بالكم من يصوم رمضان ويتبعه بستة من شوال وكأنه يصوم الدهر كله. هنيئا لمن خلص هذه الفرص. وأهم شيء إخوتي الأحباب هنا الدعاء واجب على كل مسلم، لا يحتاج منك تعب، لا يحتاج منك وقت، الله في بس بذكر اللسان تذكر الله، تسبح الله أثناء عملك، وأنت تعمل تسبح تذكر الله وتدعو لعامة المسلمين. إخوانكم في عامة الدول الإسلامية كثير مضطهدين، في ليبيا مضطهد، في موريتانيا مضطهدين، في الصومال مضطهدين، في السودان مضطهدين، في فلسطين مضطهدين. يرجون دعاءكم هذا سلاح المؤمن. إخواني الأحباب لابد أن نكون متكاتفين، إنما المؤمنون أفضل وأقل القليل لنا اليوم. نحن نعيش في بلد آمنة مستقرة. الدعاء واجب على كل مؤمن. إخواني الأحباب بارك الله فيكم ولكم وعليكم بارك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut amalan yang kedua yang beliau tadi ajarkan kepada kita adalah berdoa sebelum berbuka. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang setiap kita pastilah berdoa sebelum berbuka. Ada yang berdoa dengan Allahu, ada yang berdoa dengan Allahumma laka syukur. Akan tetapi ada saat ataupun jam-jam dan detik sebelum berbuka itu adalah waktu mustajab. Nah, sebelum berbuka itu adalah waktu mustajab. 1 jam atau 2 jam sebelum berbuka kita duduk merenung, berzikir kepada dan berdoa, di situ adalah waktu mustajab. Beliau tadi menyampaikan pesan di waktu-waktu mustajab seperti ini selayaknya setiap muslim itu berdoa untuk kebaikan dirinya sendiri dan kebaikan umat Islam secara umum. Karena jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haluna atau keadaan kita dengan keadaan umat muslim di belahan dunia lain itu sangat berbeda. Kita bisa beribadah dengan tenang, mereka beribadah dengan ancaman dan lain-lain. Jadi berdoa untuk kebaikan diri sendiri dan jangan sampai kita melupakan saudara dan saudari kita di belahan dunia yang lain yang mereka juga beragama Islam. Kemudian amalan yang ketiga adalah thuluthul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Ini terjadi memang sepertiga malam terakhirnya dan malam-malam waktu-waktu yang sangat afdal, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Itu adalah waktu yang afdal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan di bulan Ramadan, dikhususkan. Jadi jangan sampai di bulan yang dimana setiap insan diberikan kemudahan untuk beramal saleh, justru kita menjadi
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tadi Syekh mengatakan atau membacakan sebuah hadis, membacakan sebuah ayat innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya setiap insan beriman adalah bersaudara dan persaudaraan atas landas iman tidak mengenal batas teritorial. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duka kita ataupun duka orang-orang Palestina, duka orang-orang muslim di belahan dunia yang lain adalah duka kita semua. Kita semua wajib merasakan apa yang mereka rasakan, tidak secara real. Tentu mereka di sana terbom, kita tidak merasakan apa-apa, tapi hati yang tergores itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh seorang muslim. Karena apabila seorang muslim ada saudara atau saudari yang tertimpa musibah, namun hatinya ada kayak tentram dan biasa aja, boleh kita pertanyakan keimanannya. Karena Rasulullah SAW berkata, seorang muslim dan muslimnya itu bagaikan satu jasad. Apabila ada satu jasad yang terluka, hampir semua tubuh merasakan sakitnya. Bagaimanapun sebab jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kaki yang patah, jika kaki yang tergores, yang nangis adalah mata, kaki tidak bisa menangis. Begitulah umpama seorang muslim. Ada satu muslim yang terluka, seluruh muslim sudah juga merasakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas keberadaan kita, keadaan kita sangat-sangat lebih enak daripada saudara dan saudari kita di Gaza sana. Saya ingin memperkenalkan, saya lupa belum memperkenalkan Syekh ini. Kebetulan beliau adalah asli penduduk Gaza. Dia keluar dari Gaza itu sebulan yang lalu ke Turki, kemudian ke Indonesia. Namun sangat disayangkan keluarga dan istrinya masih berada di Gaza dalam blokade dan penutupan yang sangat-sangat dahsyat dari pihak Zionis sendiri. Kemudian mereka masih merasakan kelaparan dan lain-lain. Kalau boleh bercerita, saya semalam sempat bercerita kepada Syekh, karena semalam kami di sebuah masjid lain di Nausa, saya bercerita bahwasanya saya meninggalkan anak dan istri pada malam itu. Kemudian saya belum tahu nih kalau beliau juga meninggalkan anak dan istrinya. Akhirnya dia cerita balik, dia bilang saya juga meninggalkan anak dan istri saya, tapi mereka di Gaza. Lalu beliau melihatkan saya rumahnya. Beliau adalah seorang dokter spesialis mata. Beliau juga tugas di Gaza dan tugas di Turki. Beliau memperlihatkan rumahnya itu 3 tingkat besar memang. Tapi sebulan setelah dia pergi, qadarallahu masya'afal, rumahnya itu sudah rata dengan tanah karena beliau ini tinggalnya di jalur Gaza. Jadi itu sebenarnya keadaan dan realitas yang terjadi terhadap saudara-saudari kita di Gaza ataupun saudara-saudari di belahan dunia yang lain. Perang di mana-mana, maupun di Sudan atau di mana-mana, itu semua terjadi menimpa mereka. Nah, sebagai umat Islam yang sampai sekarang masih merasakan kenikmatan damai tersebut, kalau sampai doa pun tidak kita ucapkan, itu keterlaluan. Sampai doa pun kita lupakan, itu sangat-sangat keterlaluan. Karena manifestasi iman yang jujur itu adalah kita peduli dengan saudara kita, dan output positif ataupun dampak positif dari puasa ini adalah timbulnya rasa empati. Dan empati ini jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala tidak datang begitu saja. Namun bagaimana kita berusaha merasakan apa yang dirasakan orang lain, empati itu akan timbul. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak tentunya kami haturkan kepada pengurus Masjidul Islam dan Jamaah atas waktu yang telah disempatkan untuk mengikuti kegiatan santri dakwah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya yang dimandiri ibadah zakat dan juga sedang Ramadan yang memberikan waktu kesempatan untuk Syekh dari Palestina untuk safari ke Indonesia dan kita dalam saudara-saudara kita di sana. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kajian ini, dengan infak yang kita berikan, menjadi salah satu bukti bahwa kita juga peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Baik dari Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang memiliki manfaat untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan infak yang kita berikan akan memberikan manfaat untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan doa yang kita panjatkan menjadi bukti bahwa kita bukan hanya dengan dia atas perjuangan saudara kita di Palestina. Nah, Bapak Ibu
upaya kita untuk meningkatkan amalan di bulan suci Ramadan. Jadi nanti dengan infak kita 200.000 nanti akan kita berikan syah. Kalau ada yang berinfak minimal 500.000 nanti kita berikan Al-Quran, nanti bisa kita berdoa bersama dan saya. Itu saja mungkin dari kami dari Lembaga Zakat Yatim Mali. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh yang telah menyampaikan. Semoga bisa memberikan informasi dan motivasi dan ilmu kepada kita semuanya, dan doakan Allah semoga memberikan selamat kesehatan dan walafiat dan terima kasih dari tim, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Masjidil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.